Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk teman-teman, kalau up sampai 20 akan kita mulai ya untuk kelas materi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buat Kak Mai. Ya, alhamdulillah udah bergabung ya semuanya ya. Dari 19 up 20 akan kita tuntasin buat masuk ke materi bersama-sama. Izin minum dulu ya teman-teman. Boleh dikasih linknya ke kerabat mungkin yang mau istifadah atau belajar bareng nih di sini. Akan kita mulai ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah, yang dari Balikpapan hadir. Naam. Baik, ayo teman-teman, Masya Allah, tabarakallah, udah 100 ya. Mudah-mudahan pagi kali ini kita bisa memulai dengan lancar. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, teman-teman sekaligus semuanya yang pagi ini ya udah ready buat belajar bareng di wadah yang bernama Semua Bisa Umroh. Jadi insya Allah materi kali ini kita bakal ngebahas seputar muqaddimah atau permulaan dalam dunia umroh. Jadi umroh ini sendiri teman-teman ibadah yang mana Allah cintain. Dan juga dengan umrah kita bisa nih buat dapetin kenikmatan ibadah yang mana langsung kita depan Ka'bah buat ibadah ya teman-teman. Nah, jadi musyarrafah, sangat mulia orang yang bisa berangkat ke tanah suci dan juga bisa untuk berziarah ke kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk perkenalannya teman-teman, Masya Allah tabarakallah, yang ingin berangkat umroh dekat-dekat ini ya, saya ingin menyapa teman-teman semua yang insya Allah diberi kemudahan, kesehatan, kenikmatan, kelancaran biidznillahi ta'ala, dan mudah-mudahan pulang baliknya selamat. Nah, perkenalkan teman-teman, kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik ya, bapak-bapak, saya Ustadzah Amalina Ida Permata. Nah, bisa dipanggil Ustadzah Amal ya. Nah, jadi akan menemani selama 1 jam 30 menit untuk menjelaskan part pertama yang mana sebenarnya bakal ada 10 part. Nah, yang di part pertama ini kita membicarakan tentang muqaddimah. Nah, untuk teman-teman misalkan ya ada yang ingin bertanya, insya Allah di akhir penjelasan akan diperbolehkan untuk bertanya. Atau misalkan dari sekarang nggak apa-apa, soalnya ditumpuk dulu di komen. Insya Allah akan saya bacakan ya jika memiliki waktu lebih. Nah, jadi untuk hari ini ya, hari ini hari Jumat. Ini ganti ya, ini hari Jumat 3 Januari 2025 ya. Bismillah, kita bakal membahas persiapan safar umroh ya dari Indonesia menuju Saudi Arabia. Nah, dan yang include yang dalam pembahasan pertama itu adalah perbekalan edukasi, mental, spiritual, finansial, dan emosional. Jadi untuk teman-teman semua nih, untuk persiapan umroh ya sebenarnya nggak cukup dengan hanya adanya finansial, namun edukasi seputar yang harus dibahas melalui ilmu agama atau ilmu informasi itu penting sekali. Nah, lalu yang tema besarnya adalah yang kedua, membahas seputar adab masuk ke kota Mekah dan Madinah,
Jadi ada cara-caranya nih. Kalau misalkan masuk ke kota Madinah atau kota Mekah, itu ada panduan ya teman-teman ya, dan nasihat dari ulama. Lalu memanfaatkan waktu di Haramain sehingga kita bisa bikin track ya, bikin goals gimana sih nanti biar pulang menghasilkan kenikmatan ibadah. Bukan hanya sekedar perjalanan badan, tapi juga perjalanan yang namanya rohani. Nah, lalu kita akan membahas keistimewaan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Nah, izin minum sebentar ya teman. Untuk mukadimah umroh ini, kita bakal membahas persiapan safar umroh ya. Sebenarnya kita perlu apa aja sih buat persiapan berangkat umroh? Nah, yang paling utama ya, kita harus persiapkan yang namanya ilmu agama. Agama. Karena berangkat tanpa ilmu itu seakan-akan kita datang ke Mekah itu dalam keadaan buta ya. Kalau kita nggak tahu caranya tawaf, kita nggak tahu caranya sa'i ya, dan juga nggak dibekalin dengan ilmu fikih ibadah, tata cara sholat yang benar, wudhu yang benar, nah maka kita bakal ngalamin hal-hal yang enggak patut untuk dilakukan. Misalkan nih dengan hawa nafsu, ibadah dengan hawa nafsu tanpa ilmu itu menyebabkan apa? Tidak diterimanya atau tidak sahnya sholat misalkan. Nah, sehingga selain yang namanya pelajaran fikih, kita pun harus membarengi yang namanya ilmu suluk ya. Maksud di sini adalah ilmu tentang penyucian diri ya. Pembersihan hati, belajar perihal adab, sehingga banyak yang harus kita taatkan selama kita beribadah ya, selama kita di negeri orang lain kita harus menjaga etika. Nah, lalu yang kedua ya, selain persiapan ilmu agama ya, kita juga harus perbekalan mental. Nah, nanti kita bakal bahas nih 3 perihal ini lebih dalam ya, yang mana menghadapi culture shock. Salah satunya apa? Perihal makanan ya. Karena banyak rata-rata dari para jamaah ya mengalami culture shock dari suhu ya, suhu ruangan, suhu udara luar rumah ya atau luar hotel. Lalu yang namanya makanan di sana nggak seperti makanan di Indonesia. Nah, makanan yang biasanya kita dapetin di sana berbau kari ya, seperti daging kambing misalkan dikariin, lalu daging sapi, ada daging ayam, kayak sejenis beberapa tempat franchise ya, kayak Albek itu ada, tapi tetap beberapa rasanya itu tidak seperti rasa di Indonesia. Sehingga banyak orang-orang para jamaah ini juga mempersiapkan agar tidak shock ya di negara orang karena perbedaan cita rasa. Sehingga saat berbeda dengan orang lain kita harus ngakal dan pinter-pinter nih buat menjaga kesehatan kita, lambung kita, pencernaan kita, biar kita pun dapat tenaga ya. Nah, dari kesunahannya Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim alaihi, misalkan nih teman-teman, kakak-kakak ya ingin berangkat, utamain ya kalau nanti mau enak makannya di sana, latih aja dengan kebiasaan makan kurma, mungkin diganti pelan-pelan. Kalau habitnya biasanya masak nasi goreng, di sana ada nasi goreng, sebenarnya ada, cuman kalau misalkan pun pengen bereksperience ya dengan makanan-makanan jenis yang lain, itu lebih enak dan dianjurkan biar punya pengalaman ya gimana sih masakan orang Arab begitu. Dan juga perihal culture shock ini adalah saat misalkan suhu terlalu panas atau suhu terlalu dingin. Nah, ini harus punya bekal-bekal teman-teman, dan juga kesehatan mental, yaitu fisik juga ya, yang kuat. Kalau nggak kuat, waduh, jangan harap perjalanan bakal baik-baik saja. Sehingga persiapan itu nggak harus langsung pas di tempat, tapi
bisa dilatih. Ya, dilatih dari sekarang, yaitu dari rumah kita masing-masing. Lalu yang ketiga dan keempat, saya gabung nanti ya, persiapan spiritual dan persiapan finansial. Jadi seperti itu. Nah, lalu kita akan masuk ya teman-teman ya. Nah, karena hal ini bakal dibahas lebih dalam, maka kita akan masuk ke part yang pertama, yaitu persiapkan ilmu agama ya. Ini yang pertama dari yang namanya edukasi ya. Nah, jadi ilmu agama ini penting teman-teman ya. Kebanyakan yang saya lihat orang yang berangkat tanpa punya ilmu dan adab ya, ilmu dan adab. Jadi dua-duanya harus dibarengi nih teman-teman. Ada orang punya ilmu tapi nggak punya adab, itu bahaya. Dan ada juga orang yang punya adabnya masya Allah bagus, tapi ilmunya juga kurang. Nah, alangkah baiknya seseorang itu mempersiapkan diri dengan ilmu yang cukup, hati yang bersih, sehingga nanti kedua hal ini bakal jadi hal yang menjadikan ibadahnya itu tentram, menghasilkan ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi edukasi seputar ilmu agama ini yang wajib banget buat jamaah pelajarin, yaitu fikih ibadah yang pertama ya. Lalu yang kedua fikih umroh, dan juga perihal pembersihan atau penyucian hati atau jiwa ya, tanziful qulub, seperti itu. Jadi kalau kita mau tahu nih perihal fikih ibadah ya, fikih ibadah ini sangat-sangat fundamental, di mana setiap orang yang mukallaf seperti kita, baligh aqil ya, harusnya membekali ibadah dengan ilmu. Karena ilmu ya, ilmu perihal misalkan seputar sholat ya, itu kalau dibarengin dengan ilmu, tahu cara rukun-rukunnya dilaksanakan, maka perihal-perihal yang berkaitan dengan kesahannya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah kita diterima, maka kita harus tahu nih, cari tahu tentang cabang-cabang ilmunya. Dan insya Allah akan kita pelajari dari fikih ibadah insya Allah ya. Nah, agar apa sih? Apa efek samping kita belajar fikih ibadah? Yaitu agar mendapatkan dan menjalankan ibadah itu terasa sempurna ya, sempurna. Rasanya tuh gak ada lagi yang namanya was-was dari syaitan ya. Biasanya orang ibadah pernah kan ngerasa ada yang was-was, ada yang ngerasa juga seperti penyakit-penyakit hati misalkan, yang dimana keluar sholat masih demak hatinya, kayak gak ada efek samping apa-apa buat kebaikan hidup. Maka kalau misalkan kita mengalami hal tersebut, alangkah baiknya untuk kita titih lagi mempelajari ilmu agama. Nah, maka alangkah baik kita tahu penting yang dipelajari ya. Pertama fikih ibadah ya. Nah, ini fikih ibadah berkaitan dengan perihal umroh. Nah, jadi perihal fikih ibadah berkaitan dengan umroh, yaitu seseorang ya yang mau dan siap berangkat untuk ke tanah suci, maka seseorang tersebut haruslah belajar mengenai toharoh yang benar ya. Toharoh itu maksudnya adalah cara bersuci dalam agama kita. Nah, yaitu cara berwudu yang benar ya. Lalu bertayamum, cara tayamum yang benar gimana saat tidak memiliki air, misalkan suatu hari misalkan mandi suci, cara mandi suci yang sah bagaimana, dan juga cara membersihkan hadas ya. Hadas itu ada dua macam, hadas asghar sama akbar ya. Nah, itu nanti kita bakal bahas secara detail. Lalu ada yang kita wajib ketahui bahwasannya belajar mengenai tata cara sholat yang benar ya. Sholat yang diterima Allah Subhanahu wa taala itu gimana ya? Apa saja rukun-rukunnya. Nah, jadi kita pun harus tahu, sebelum tahu yang namanya rukun, kita harus tahu syaratnya apa ya, syarat buat sholat, syarat-syarat sholat tuh apa isinya. Lalu rukun-rukun sholat itu ada berapa yang perlu kita tunaikan. Lalu apa itu ab'ad, sunnah-sunnah sholat ya, yang dilakukan yang mendapatkan pahala. Nah, juga mempelajari nanti suatu hari nih kalau ada di part
ketiga atau empat, kita harus mempelajari cara menjamak sholat ya. Karena yang namanya flight atau penerbangan dari Indonesia ke Saudi itu memakan waktu yang banyak, kira-kira 8 jam teman-teman. Sehingga agama kita itu meringankan perihal sholat ya. Sehingga sholat bisa dijamak, yaitu sholat rubaiyah, sholat yang memiliki 4 rakaat. Andai sholat zuhur itu 4 rakaat dan sholat asar 4 rakaat, nanti bisa dikikis menjadi 2 saja, sehingga itu namanya menjamak. Jamak itu jamak qasar ya. Jamak itu mensatukan 2 sholat di dalam satu waktu, baik itu takdiman atau takhiran ya. Nanti kita bakal bahas secara detail. Sehingga fikih ibadah ini penting banget. Bayangkan misalkan ada seseorang yang kemana-mana cari tahu, loh kenapa kalian gak sholat asar? Nah, kita tadi udah jamak takdim. Nah, waduh bingung kan, gimana caranya? Jadi daripada ngerepotin orang bertanya kemana-mana, alangkah baiknya persiapkan dari rumah berkenaan dengan ilmu menjamak sholat ya. Sehingga nanti yang kita rasakan, kita nggak hanya sekedar menggerakkan anggota tubuh ya dalam sholat, tapi kita pengen banget dapetin dampak yang namanya hati kita bersih setelah kita sholat. Sehingga yang namanya khusyuk itu dapat dalam sholat dengan cara apa? Dengan cara kita latih ya. Yang kedua, kita punya ilmunya buat kita ngedapetin rasa khusyuk dalam sholat. Dan ketiga, ingat bahwasannya khusyuk itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala buat ibadnya, buat hamba-hambanya. Jadi jangan khawatir, Allah itu karim, Allah itu rahim, pasti bisa ngasih buat hamba-hambanya kenikmatan, kelezatan dalam ibadah. Sehingga ibadah dalam sholat ini sangat-sangat agung ya, terpuji. Dan sebenarnya tujuan dalam sholat itu apa? Nah, jadi sholat itu sendiri dia itu mencegah yang namanya kemungkaran ya teman-teman, mencegah yang namanya kemungkaran. Karena biasanya nih sebelum kita sholat, kita banyak banget terundang oleh hawa nafsu kita ya, perihal dunia atau perihal yang lainnya. Sehingga saat kita masuk ke dalam sholat ya, saat kita masuk ke dalam sholat, yang ada hanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan hambanya yang berkomunikasi. Tidak ada yang dapat menyamai apapun di dalam sholat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah ya. Sehingga zikrullah yang ada di dalam sholat menjadikan seseorang hamba itu bakalan khusyuk. Nah, dan cara-cara khusyuk itu ada ilmunya. Nah, jadi teman-teman semua persiapkan paling banget utama itu perihal fikih ya. Fikih umroh selanjutnya. Untuk fikih umroh untuk fikih umroh ya, yang kita pelajari di dalamnya adalah perihal agar runtutan ibadah umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mendapatkan umroh yang mabrurah. Nah, jadi ada umroh ya, yang salah satunya misalkan dia berangkat dengan harta yang halal, selama perjalanan dia mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapin nih hanya apa? Hanya semata-mata keikhlasan mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara singkatnya pun calon jamaah itu harus mengetahui perihal umroh. Nah, nanti di part ketiga atau keempat nanti kita bakal ngebahas tentang apa sih pengertian dari umroh, lalu apa sih hukum-hukumnya umroh ya. Lalu waktu mengerjakan umroh itu kapan? Lalu yang keempat, kita mengetahui bahwasannya apa saja syarat-syarat hal wajib umroh dan rukun umroh ya. Syarat umroh, wajib umroh, dan rukun umroh. Dan juga tahallul dalam umroh itu gimana, dan juga masail ya. Masail atau permasalahan-permasalahan yang harus dibahas di dalamnya. Sehingga nanti kita di poin terakhir bakal ngebahas tentang hukum umroh sunnah ya, yang dilakukan berulang kali itu bagaimana. Nanti kita bakal juga ngebahas perihal misalkan tentang badal umroh. Apa sih niatnya Ustazah badal umroh? Nah, lalu
karena fikih umroh ini juga termasuk bagian yang dalam, maka dari satu part yang pertama ini hanya sekadar menjelaskan rentetan apa saja yang bakal kita bahas di part kedua, 3 sampai seterusnya. Baik. Nah, lalu kalau kita udah selesai mempelajari fikih ibadah dengan benar, ya. Lalu fikih umroh dengan benar, maka alangkah baiknya seseorang mempelajari adab, ya. Nah, saya izin buat ngenaikin kayak gini. Jadi yang namanya adab, ya. Adab ini paling penting. Paling penting. Karena sebenarnya ilmu tanpa dibarengin adab itu nggak bakal sempurna ibadahnya. Jadi ibadah bakal perfect banget kalau yang mana kita tunaikannya karena Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan memenuhi syarat-syaratnya, ya, memenuhi rukun-rukunnya dalam sebuah ibadah, terkhusus ibadah seperti salat dan umrah. Sehingga di dalam sebuah ibadah yang kita tunaikan akan menjadi sebuah nilai atau value, ya. Bila diniatkan ikhlas karena Allah. Jadi berangkat nih ke umrah, kita harus cek dulu niat kita apa gitu. Jangan-jangan selama ini kita niat hanya untuk bertamasya, maka luruskan lagi yang niat kita punya. Demikian, niat yang lurus, hati yang bersih akan mendapatkan perjalanan selama umroh menjadi berkesan dan bermakna, menjadikan sesuatu hal yang indah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting sekali untuk mengetahui sebelum kita berangkat untuk safar, yaitu berangkat menuju ibadah umroh dan melaksanakan ibadah tersebut, maka pentingnya kita pertama tahu cara menata hati atau menyucikan hati kita. Sehingga kalau misalkan ada masalah sama orang, ya, selesaiin dulu sebelum kita berangkat. Dan juga misalkan kita pernah maksiat ke Allah, ya, kita buat dosa. Jadi penting banget buat kita yang namanya bertaubat. Lalu yang kedua, kiat agar ibadah terasa nikmat dan khidmat. Jadi kalau misalkan orang nih berangkat, dua perbedaan. Kalau orang nggak pakai niat, ya, nggak pakai niat yang baik, niat hasanah, dia bakal dapetin yang namanya tersesat di dalam niatnya sendiri, ya. Sehingga kalau mau ibadah itu terasa nikmat, orang itu harus punya yang namanya goals, ya. Punya goals. Apa sih tujuan aku berangkat? Sebenarnya yang aku pengenin selama umroh ini apa ya? Target-target diriku yang bakal sampai di sana, yang udah termasuk orang-orang yang beruntung. Sehingga kalau kita mau ibadah terasa nikmat, maka kita harus belajar perihal tentang tazkiyatul anfus, ya, penyucian diri. Lalu yang ketiga, selama kita menjalankan ibadah safar bersama-sama, maka adab dalam safar umroh, ya, ini harus diketahui oleh para jamaah, yaitu saat memasuki kota mulia, contohnya tanah suci, yaitu Masjidil Haram, dan juga kotanya Nabi Muhammad SAW saat masuk ke Masjidin Nabawi. Dan juga nanti kita bakal belajar gimana sih muamalah sama teman-teman yang ada sesama travel, ya, atau sesama yang berangkat, ya, sesama jamaah, gimana sih cara bermuamalah dengan baik biar enggak nyakitin orang lain misalkan, atau saling yakni menyayangi selama perjalanan. Enggak ada yang namanya berantem-beranteman selama perjalanan. Jadi ini benar-benar insyaallah komplit ya pembahasan kita, 3 hal yang harus kita pelajarin. Lalu di sini ada saya tulis, ya, perihal niat. Niat, karena yang paling pertama yang dihisab itu niatnya kita dulu. Niat sendiri merupakan sebuah lintasan di dalam hati kita untuk sebuah maksud atau perbuatan tertentu. Karena apabila seseorang meniatkan dengan niat-niat yang baik, maka satu niat dihitung 1 pahala. Satu niat, ya, niat baik aja.
itu Allah catat sebagai satu kebaikan untuk dirinya. Dan saat orang meniatkan, maka 70 taufiknya Allah Subhanahu wa taala turun buat hambanya. Jadi gede banget. Perihal niat ini adalah perihal yang sangat Allah cintai, ya. Apalagi orang kalau mau berangkat, dia niatnya tulus, ikhlas karena Allah, ditambah niat sebagaimana niatnya salafun salih ketika mereka berumrah, ya, memperbanyak ibadah, ketaatan, menjauhkan diri dari maksiat, maka menjadikan efek samping buat diri kita secara biologis, ya. Itu memiliki mindset juga yang efek banget buat ngejalanin hal tersebut sesuai dengan target-target masing-masing. Jadi di sini ada perumpamaan, ya. Niat itu ada dua macam. Niat ada dua macam. Nah, yang saya tulis ini maksudnya kenapa Ustazah? Ada niat soleh yang pertama dan ada yang kedua niat salah. Jadi niat yang saleh atau niat yang hasanah, niat baik, ya, niat yang benar, itu dicontohkan sebagaimana ada orang yang berangkat, dia mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap saat sampai di sana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap rahmatnya Allah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada contoh orang yang mungkin dia lupa atau dia misalkan salah dalam berniat. Contoh niat sebelum berangkat yang paling utama selain yang dia harapin ridha Allah, nomor satu dia berangkat umroh untuk sekedar menambah fit IG dan bisa foto-foto estetik aja selama berangkat selama keberangkatan atau selama ibadah umroh, ya. Yang mana kita pasti nemuin nanti di Mekah, ya, di Madinah itu ada spot-spot indah, sehingga misalkan dia sukanya foto, ya, dia udah tracking dulu nih apa yang harus saya foto, saya nanti fotonya harus bagaimana, tapi dia lupa target-target seperti aku pengen banget nih hatam Al-Quran, aku pengen i'tikaf di Masjid Nabawi buat selama 9 hari misalkan, selama hari-hari saya di sini, dan saya nggak mau ninggalin sholawat selama di sana dengan target saya pengen sholawat 70.000 kali misalkan. Sehingga orang yang punya niat yang salah itu berbeda sama orang yang punya niat yang saleh. Sehingga niat ini penting banget, dan insya Allah kita bakal ngebahas nanti, ya, di slide selanjutnya bagaimana sih contoh-contoh berniat yang baik. Lalu saat kita berangkat, teman-teman, kita diperbolehkan, bahkan dianjurkan saat yang namanya safar, ya. Allah itu salah satunya mengabulkan doa hambanya ketika yang namanya safar atau perjalanan. Dan apabila udah sampai yang namanya kota Mekah dan Madinah, dan doa di Masjidil Haram khususnya dan Masjid Nabawi, di sana terdapat doa-doa, ya, yang apabila berdoa di sana mustajab. Masuk aja nih ke masjid itu, meskipun belum di tempat yang mustajab, doa kita insya Allah didengar sama Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Nah, nanti kita bakal tahu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu gimana sih cara ngabulin doa kita. Nah, jadi kita harus banyak berprasangka baik dengan hajat-hajat, sehingga hajat atau keinginannya itu ada dua macam, teman-teman. Yang mana hajat itu berupa yang pertama hajat ukhrawi, yang kedua hajat duniawi. Jadi kalau kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ayo minta dulu perihal akhirat kita. Perihal akhirat, karena banyak dari kita atau sebagian dari kita atau kecil dari kita mintanya, ya Allah aku pengen duit, aku pengen rumah. Itu biasanya orang yang paling pertama kali minta. Tapi lupa buat minta hal-hal yang berbau ukhrawi atau perihal akhiratnya. Sehingga ayo, boleh dari sekarang kita tulis masing-masing hajat kita untuk berangkat, ya. Kita nulisin yang namanya niat, lalu kita tulisin hajat kita selama mau berangkat umroh. Bisa misalkan punya notes, ya, punya notes, tulis di notes apa sih niat kamu mau berangkat umroh, ya, hajat-hajat kamu selama berada di sana yang mau kamu panjatin di depan Ka'bah. Nah, dengan kamu mencatat
itu akan menjadikan reminder buat diri kamu sendiri, ya. Yang mana alhamdulillah ini udah saya praktekin ya selama saya berangkat umroh selama bulan Ramadan tahun yang 2021. Saya berusaha untuk terus menulis kejadian-kejadian selama di sana ya, momentum, lalu tempat-tempat situs yang berkaitan dengan sejarah Nabi Muhammad. Maka itu bakal jadi kenangan yang indah ya, dengan kita tulisin niat-niat soleh kita tulisin hajat-hajat ukhrawi duniawi kita. Karena apa? Saat kita tulis ya, kita bakal bisa meluruskan niat saat niat kita udah melengkong. Seperti itu. Jadi setiap hamba dianjurin buat berdoa, minta sama Allah. Allah itu yang maha mengabulkan doa, sehingga hajat ukhrawi ya, pinta keinginan-keinginan kita dari hal-hal yang berbau dengan akhirat. Contoh satu, ya Allah beri aku husnul khatimah. Karena yang paling penting adalah kita mau, semua dari kita pasti mau buat hadir ya ke alam barzakh dalam keadaan selamat ya, sehingga pun akhirat kita baik-baik saja. Sehingga meminta husnul khatimah itu yang paling penting. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Lalu yang kedua ya, kalau mau kita diminta kalau kita mau minta sama Allah panjang umur, minta ya Allah kasih aku panjang umur dalam ketaatan padamu ya. Dengan sisa-sisanya ya Allah biar saya misalkan bisa ngetarbiyahin anak-anak saya, bisa berkhidmah kepada suami, atau suami bisa menafkahi sang istri ya. Dan juga agar Allah selalu berikan ketenangan di dalam hati. Kebanyakan kita mintanya hal duniawi, contohnya rumah ya. Ya Allah aku pengen rumah, boleh nggak? Boleh banget, minta sama Allah, nggak apa-apa. Mau rumah gede, rumah mewah, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kita minta ya Allah kasih aku ketenangan hati. Karena banyak orang kaya yang nggak punya yang namanya ketenangan hati ya. Banyak dari mereka yang lalai sama tanggungan, lalai sama hak-haknya Allah, malah dengan adanya pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala, rumah, kendaraan semua dikasih, keturunan, tapi mereka nggak dapat ketenangan ini. Karena kalau mereka punya yang namanya harta, mereka punya yang namanya tahta misalkan, tapi lupa sama Allah, maka itu sia-sia. Maka alangkah baiknya orang yang kaya maupun orang yang sederhana itu tetap harus yang punya yang namanya ketenangan hati. Apapun ujian di dunia ini ya, kita harus tetap berharap sama Allah. Dan juga jangan lupa kita wajib buat takut sama Allah, karena sebenarnya yang namanya murka Allah buat hamba-hambanya yang enggak taat. Sehingga pentingnya buat kita coba dari sekarang tata niat kita, tulis hajat kita, biar nanti pas perjalanan umroh terasa nikmat. Mau di notes handphone boleh, mau pakai kertas juga boleh. Nah, baik, kita masuk selanjutnya tentang meluruskan niat ya, meluruskan niat. Nah, astagfirullahaladzim. Nah, jadi cara meluruskan niat ini sebelum terlambat ya waktunya ya. Saat niat itu saat kita mau memulai sebuah ibadah ya. Nah, ini khususnya buat lurusin niat sebelum berangkat umroh. Nah, jadi tips dari saya sendiri nih teman-teman. Saat ingin berangkat kita bisa menulis apa yang kita niatkan ya. Kalau dulu karena saya memang jarang banget pakai handphone, jadi selalu kemana-mana tuh bawa buku kecil ya, yang isinya niat-niat saya, hajat-hajat saya, target dan tujuan-tujuan saya, dan apa-apa yang sudah pencapaian dalam sehari. Nah, itu bisa insyaallah bismillah dengan SBU saya bakal kerjasama bikin yang namanya tracker ya, yang namanya catatan unyu misalkan ya, yang bagus-bagus tuh bisa ditulis nanti buat teman-teman semua yang insyaallah berangkat umroh ya di bulan Januari ini. Baik. Nah, di sini saya mau kasih tahu cara berniat ya kalau mau nulis nih. Karena apa? Sebenarnya nggak masalah kalau nggak ditulis, tapi bagus banget kalau ditulis. Nah, jadi lurusin niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ya Allah
ya. Saya berniat berangkat umroh ikhlas karenamu dan ingin mendapatkan cintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Lalu yang kedua, contoh yang baik ya. Ya Allah, saya niat agar diberikan kemudahan untuk memperbaiki diri. Yang mau hijrah misalkan ya, dulunya sering banget maksiat, udah menyesalin nih perbuatan-perbuatan di zaman yang lalu, yang udah berlalu, pengen banget jadi hamba yang versi terbaiknya, maka kita niatin dari sekarang biar dikasih kemudahan, kelancaran, biar ngeganti yang namanya bad habit ya, bad attitude, itu buat berubah menjadi semuanya jadi good ya, jadi good attitude ya. Karena yang namanya kebiasaan buruk itu untuk mencapai ke derajat kebiasaan yang baik perlu yang namanya tirakat. Tirakat itu maksudnya perlu banget untuk membidik hawa nafsunya yang karena terbiasa dengan hal-hal buruk, maka minta sama Allah ya dengan niat diberi kemudahan biar jadi hambanya yang dicintai. Karena saat Allah sayang, cinta sama hambanya, semua hajatnya bakal dikabulin. Satu. Yang kedua, doa-doanya gak ada penghalang. Yang ketiga, karena Allah sayang, Allah bakal cabut nyawanya dalam keadaan husnul khotimah. Itu 3 gambaran besar kalau misalkan jadi hamba yang dicintai. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah kalau niat nih, saya berniat umroh ya Allah untuk mendapatkan keridhaan-Mu dan mendapatkan umroh yang mabrurah. Karena umroh ada 2 macam versi orang ya. Orang yang 2 versi ini pulang-pulang umrohnya diterima, ada yang kedua umrohnya gak diterima sama Allah ya. Yang diterima mengharap ridha Allah, yang kedua hanya sekedar menjalankan ibadah tanpa berniat. Maksudnya hanya menjalankan ibadah dengan gerakan saja tanpa ada sesuatu yang efek ya, gak ada efek samping. Setelah pulang ke Indonesia tetap maksiat, itu aneh. Berarti umrohnya dipertanyakan, mabrurah apa enggak tuh gitu. Yang keempat, saya berniat agar Engkau mengkaruniai hati ini dengan hati yang bersih ya Allah, jauh dari kemaksiatan, dan saya ingin membiasakan diri dengan hal-hal kebaikan. Nah, lalu yang kelima, saya niat ya Allah agar Engkau mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah hamba lakukan, baik di masa lalu hingga sekarang. Dengan pengampunan-Mu yang begitu luas ya Allah, ampuni saya. Nah, jadi yang keenam pun saya contohkan, saya niatkan untuk menjadi anak yang soleh ya, anak yang berbakti kepada ibu dan bapakku. Nah, berdoa kebaikan ya, dunia akhirat, berdoa untuk kebaikan dunia akhirat mereka, sebagaimana orang tuaku ini telah menyayangiku di masa kecil ya. Dan niat juga, misalkan niat ya Allah dengan saya berangkat umroh ini pertama kali misalkan saya niat untuk yang kedua kalinya pengen ngebahagiain kedua orang tua saya ya Allah suatu hari nanti dengan memberangkatkan mereka ke tanah suci untuk berhaji misalkan. Niatin hal-hal baik. Lalu yang ketujuh, niat untuk mendoakan ya guru-guru kami misalkan yang berjasa memberikan ilmu kepada kami, dan juga doain juga kalau misalkan niat di sana, niatin ya dari rumah buat bisa berdoa di depan Ka'bah, di tempat-tempat mustajab untuk mendoakan saudara-saudara kaum muslimin, khususnya saudara kita di Palestina, dan mendoakan ya orang-orang yang kami cintai selama di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Nah, agar apa? Agar misalkan seluruh hajatnya dikabulkan, yang sakit diberi kesehatan, dan diberi kebahagiaan dunia akhirat. Nah, lalu yang ke-8 contohnya ya, saya niat ya Allah untuk berziarah, mengunjungi makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, dan ingin sekali misalkan dalam keseharian kami mulai untuk meneladani kesunahan ya, apa-apa diajarkan Nabi Muhammad selama berumroh dan seterusnya. Nah, lalu boleh teman-teman buat misalkan udah pernah nih, udah pernah berniat nih sebelumnya, punya niat-niat yang lain, maka boleh dari saat ini ya
tulisin. Kalau lebih ya, lebih dari 8. Alangkah baiknya tuh ditambah-tambah, semakin banyak niat baik ya di sebuah notes, maka nggak apa-apa. Nanti bakal jadi motivasi tersendiri. Misalkan, ya Allah, aku niat nanti dengan aku sampai nih di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, aku pengen banget minta buat jadi orang kaya yang baik, yang dermawan. Bisa misalkan menyekolahkan anak-anak yatim, ya Allah. Boleh. Dengan niat yang lain, misalkan, ya Allah, aku pengen banget jadi orang kaya biar ngebantu para janda, misalkan yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga misalkan niat yang lain seperti, ya Allah, aku pengen banget memiliki keturunan, misalkan. Boleh. Hal-hal yang niatkan dengan ibadah ini, ya Allah, dengan ibadah yang umroh ya maksudnya, dengan ibadah umroh ini saya mendapatkan hajat-hajat saya, dunia akhirat saya yang terbaik, sehingga saya berangkat dan pulang tidak mendapatkan kesia-siaan. Karena semua yang kita niatkan karena Allah, insya Allah bakal diterima ya, dan balik juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa nih teman-teman dengan tips ditulis ya, mau di notes ataupun dimanapun, silakan lebihkan, karena satu niat aja itu udah berefek samping dengan satu pahala atau satu kebaikan dari Allah ya. Maka bagus banget buat dituliskan, sehingga saat misalkan ada nih niat-niat yang lain, ya Allah, aku pengen banget, udah niat dari sini buat ngambil foto estetik, boleh. Mau foto-foto cantik, ya Allah, boleh sebenarnya. Tapi ingat, dalam garis besar ya nanti, ya Allah, selama berniat nih pengen foto-foto, mudah-mudahan aku selalu dalam keadaan menjaga adab di kota suci tersebut. Nah, sehingga kita dapetin ketenangan saat melakukan hal-hal yang mubah ya. Diniatin jadi pahala sesuatu yang mubah, seperti minum, teman-teman. Minum ini perkara mubah. Tapi saat orang meniatkan minum, ya Allah, aku niat minum biar diperlancar lidahku, mulutku, dan lisanku ini agar dipermudahkan untuk bertasbih kepadamu, untuk membaca Al-Quran, maka dia bernilai pahala. Jadi misalkan kita punya kamera bagus, misal kita niatin, ya Allah, dengan kamera bagus ini aku pengen nyenengin orang yang gak bisa foto, yang gak bisa mengabadikan kenangan, itu pahala juga ya, nyenengin orang lain. Ya Allah, aku pengen niat selama di sana bersedekah ya, bersedekah buat orang-orang yang aku temuin ya. Selama di Masjidin Nabawi aku pengen nih sedekahnya yasiran, sedikit-sedikit tapi tiap hari misalkan. Ada juga misalkan yang niat buat sedekah langsung banyak, itu boleh banget teman-teman. Pokoknya banyakin niat, karena apa? Kita semangat loh kalau niat, ditulis terus kita baca lagi. Nah, jadi sebuah memorial pas nanti udah balik ke Indonesia, ya Allah, ternyata indah ya perjalanan anakku. Aku punya goals, aku punya niat dan tujuan selama berangkat umroh. Seperti itu ya. Jadi tulis aja, kalau bisa 20 lebih ya, 20 lebih up. Misalkan kalau ada 100 niat yang baik pun gak apa-apa ya. Niatin dari sekarang, ditulis ya teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, nanti ada video ulangnya tidak untuk saya dengarkan kembali. Insya Allah ini ada direkam, biiznillah. Lalu karena kita tahu ya, menentukan dan menjaga kemurnian dalam berumroh, kemurnian niat dalam berumroh ini penting. Kata Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, jadi setiap orang nih bakal dibalas dengan apa yang ia niatkan, dan sesungguhnya bahwasanya setiap perbuatan kita itu tergantung pada niatnya. Jadi niat orang baik, otomatis hasilnya nanti bakal baik, seperti itu. Dan ini hadis sahih teman-teman ya, muttafaqun alaih. Nah, jadi penting banget, yang paling utama itu niatin ikhlas karena Allah, cari ridhonya Allah. Itu yang nomor satu teman-teman. Yang nomor satu, cari ridho Allah dulu. Perihal duniawi ya, niat-niat duniawi itu sampingkan, tapi tetap boleh. Sebentar. Nah,
sempat hilang ya teksnya ya. Lalu kalau kita udah ngerti nih tentang hadis Nabi bahwasanya sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niat dan setiap manusia akan dibalas sesuai niatnya. Lalu kita bakal ngebahas tentang cara menata hati ya. Dengan cerita kita pengen kan jadi orang baik, istiqomah jadi orang baik, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau misalkan kita mau menata hati kita biar nggak ada yang namanya perihal masyakil ya sama orang lain, kita pengen hati kita tenang, berangkat pulang pun menjadi orang baik. Nah, jadi misalkan kita punya penyakit hati ya. Karena sebenarnya gini, gambarannya hati kita itu, saya izin gambar-gambar teman-teman ya. Hati kita tuh anggapan tuh gelas. Yang mana kita pengen banget dapetin yang namanya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ya, umpamanya air. Jadi hati kita itu bisa bercahaya ya. Hati orang mukmin itu bercahaya teman-teman. Sehingga anggapan dia hati ini kita pertanyain, hati kita bersih apa enggak gitu. Jangan-jangan kita punya penyakit hati. Contoh-contohnya apa? Suudzon, suka banget suudzonnya sama suami misalkan, atau istri suudzon sama istrinya, atau suudzon sama tetangga. Nah, lalu misalkan punya penyakit hasud ya, sombong, pamer, ujub, suka gibah, menyakiti hati orang lain, suka berkata kotor. Nah, itu tuh kan sebuah penyakit yang mana dapat meredupkan cahaya di dalam hati. Sehingga penting banget perihal hati ini, segimana kita mau air yang bersih masuk ke dalam gelas ya. Nah, anggap gelas ini ya, kita zoom dulu. Nah, gelas kita anggap ada orang mau minum. Tapi ceritanya gelasnya kotor, ada minyak gorengnya ya, minyak jelantah di sini. Kira-kira apakah seseorang mau menumpahkan air ya dan minum di dalamnya bercampur dengan minyak jelantah? Pertanyaan saya, apakah ada orang yang mau minum air yang kotor bercampur dengan sebuah kotoran? Maka jawabannya enggak ada yang mau ya. Enggak ada yang mau. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala pengen nuangin yang namanya cahaya ke hati seorang hamba, itu enggak mau diletakin di hati yang kotor. Sehingga penting banget, yang pertama kali tahapnya adalah kita bersihin dulu nih hati dari kotoran ini ya. Kita bersihin hati kita. Biar apa? Allah ngasih yang namanya air bersih. Air bersih ini anggapan cahaya ya, cahaya yang menerangi hati kita, yang bikin kita tenang teman-teman. Jadi anggaplah kalau di gelas yang bersih pasti orang mau minum ya. Gelasnya bersih, airnya bersih, pasti diterima oleh lambung kita. Sehingga perihal hati, kalau misalkan ada penyakit ya, maka mau nggak mau kita bersihin dulu penyakit itu. Kita bersihin. Nah, kita pun harus tahu gimana sih cara dan tahap membersihkan hati. Karena orang yang baik ya pasti dimulai dari hati. Ya, hatinya benar apa enggak? Karena sebenarnya ini kata Nabi Muhammad, sesungguhnya di dalam badan seseorang itu ada yang namanya hati. Ya. Apabila hatinya ini benar, maka benar semua tubuhnya. Dan apabila hati ini ya, hati yang di dalam tubuh ini enggak benar, maka enggak benar semua anggota tubuhnya. Contoh, orang makan gaji haram misalkan, dia makan lewat makanan dan minuman ya, dia makan minum tapi itu nggak halal, ngefek nggak ke hatinya? Ngefek. Hatinya jadi keras, susah untuk mendengar ketaatan, untuk melakukan hal kebaikan, karena yang dimasukin adalah perihal-perihal yang haram yang Allah nggak suka. Maka Allah pun redupin hatinya, Allah jadiin hatinya itu kusam, hitam ya, sehingga orang yang mau nih keluar dari zona yang buruk ini, mau nggak mau dia harus bertaubat. Nah, cara bertaubat ya, pertama tuh scanning dulu teman-teman. Scanning itu apa maksudnya Ustazah? Kayak
menurut kayak gimana ya? Gini, dokter itu mendiagnosa. Segimana kita tahu kita yang punya badan, kita diagnosa. Oh, ternyata aku punya penyakit hati. Aku tuh suka ngomong kotor. Ya, suka ngomong kotor. Kalau kesel dikit aku keluarin kata-kata yang enggak baik. Maka setelah kita tahu nih suka kata kotor misalkan. Nah, ini kan kalau yang dari contoh yang saya jabarin 1 sampai akhir, ini perihal yang berkaitan sama diri sendiri ya. Maksiat ke Allah, contoh maksiat kepada Allah, contohnya apa? Pernah ninggalin sholat dulunya ya. Dan juga misalkan pernah bolong-bolong puasanya, maka scanning dulu, oh ternyata aku punya kesalahan sama Allah ya. Hati aku nih gak beres karena aku gak menunaikan haknya Allah. Maka setelah dia scanning ya, yang kedua, setelah scanning atau membaca penyakit hati yang dirasa, maka setelah itu persiapkan diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi misalkan nih berbuat salahnya selain kepada Allah. Nah, misalkan nih fulan sama fulan ya. Fulan sama fulan. Dia fulan ini dulu suka banget jahatin si fulan B, fulan A jahatin terus fulan B. Mau nggak mau, kalau misalkan ada hak-hak yang diambil, misalkan dia dulu pernah ngerampas barang orang, misal ya, dulunya ngerampas barang atau ngambil barang si fulan B tanpa sepengetahuan si fulan tersebut yang pemilik barang, maka kembaliin hartanya ya. Yang berkaitan dengan harta, hati-hati ya. Lalu misalkan ada hak-hak yang lain, contohnya yang berkaitan dengan orang lain ya, perihal hatinya yang pernah disakitin, misalkan pernah ngatain, sengaja nggak sengaja, maka minta maaf. Kalau ada hak yang keambil, kembaliin, seperti itu. Maka alangkah baiknya kita memulai untuk meminta maaf. Makanya ada yang namanya walimatus safar ya. Walimatus safar ini sunnah dilakuin buat sebelum keberangkatan. Biasanya itu walimatus safar ini, misalkan nih kita mau berangkat, kita izin dulu sama tetangga, minta redanya tetangga, minta maaf ya kalau ada salah gitu, cipika-cipiki, salaman, biar apa, tenang hatinya, biar nggak ada lagi dendam. Misalkan perihal utang piutang, coba tanyain tetangga, sebenarnya saya punya nggak utang, saya mau bayar langsung di tempat buat keberangkatan saya umroh, dan saya mau minta redanya kalau misalkan ada hak-hak yang terambil tanpa sengaja, misalkan ya, saya minta maaf. Nah, untuk kerabat-kerabat boleh itu coba minta maaf ya. Nah, sehingga dari yang namanya hati kita tadi udah plong ya, nggak ada lagi masalah ya, kita udah taubat ke Allah. Nah, taubat ke Allah ini gimana sih maksudnya? Nah, dari definisi taubat sendiri kita harus tahu bahwasannya taubat itu adalah menyesali perbuatan. Karena kalau ada orang ya, dia taubat tapi nggak nyesel, nggak bakal ngefek. Bahkan dia nggak bakal berjanji ya, nggak bakal berjanji, atau dia akan mengulangi perbuatan yang sama. Sehingga taubat ini harus ada 2 macam ya. Pertama menyesali, yang kedua berjanji untuk tidak mengulang. Jadi misalkan dulunya misal aja yang berangkat ini hijrah ya, ingin menggunakan hijab selamanya ya, hingga menutup mata. Nah, karena sebelumnya itu masih dalam keadaan belum terhormat alias membuka hijabnya, maka dengan dia berumroh dia pengen jadi orang baik. Maka sesalin dulu perbuatan dia selama dulunya gak taat sama Allah. Ya Allah, aku tahu bahwasannya pakai hijab itu wajib, tapi entah kenapa aku baru sekarang terketuk untuk istiqomah menggunakan hijab. Maka dari situ Allah ngangkatin derajat hamba tersebut dengan apa? Dengan dia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga boleh taubat ini dengan yang pertama sebut istighfar ya. Astaghfirullahaladzim, sebanyak-banyaknya istighfar, ya Allah ampun dosa-dosa saya. Istighfar yang banyak ya. Istighfar itu yang paling utama. Lalu yang kedua, kalau dalam keadaan suci maka tunaikan sholat taubat ya. Sholat taubat 2 rakaat ya, taubat nasuha boleh, taubat biasa juga boleh ya. Biiznillah kalau orang yang bertaubat pasti Allah ampunin. Ingat, selagi kita masih hidup
nafas masih diraga, pintu Allah masih terbuka lebar untuk pengampunannya. Sehingga kapan sih Allah nggak bakal nerima taubatnya hamba? Kapan Allah nggak bakal terima? Ketika udah selesai hidupnya alias wafat. Pas udah di kuburan baru minta taubat, ya Allah aku taubat ya Allah. Pas udah di kuburan itu Allah nggak terima lagi. Seperti itu. Lalu yang ketiga, cara menata hati itu memperbaiki diri, ya. Setelah kita udah bertaubat, ya, berjanji udah nggak ngulangin, maka kita perbaikin diri seterusnya. Maksudnya apa? Kita punya goals. Oh, saya udah nyesel buat ngelakuin hal ini, maka perbaikin. Dari tadi misalkan contohnya itu kan jilbab, ya, orang yang berhijrah untuk menggunakan hijab, maka dia memperbaiki hal-hal lainnya, ya. Alhamdulillah sudah pakai hijab. Lalu yang dari jeans ganti ke baju yang syar'i misalkan. Lalu sering hadir ke pengajian atau majelis ta'lim dengan ustadz-ustadz yang bersanad keilmuannya. Lalu dia nggak cukup sampai memperbaiki diri saja, ya. Yang terakhir adalah berhusnudzon kepada Allah dan hamba-hambanya Allah. Bahwasannya jangan sampai ada syaitan yang masuk ke dalam hati seseorang buat bikin dia balik lagi ke perihal yang sama atau ke kesalahan yang sama. Jadi husnudzon kepada Allah tuh apa? Ya Allah, aku udah berusaha, ya, secara perlahan-lahan untuk merubah yang namanya bad habit aku menjadi good habit. Sehingga aku pengen banget ya Allah diampunin dosa-dosanya yang pernah saya lakuin di masa lalu. Lalu Engkau karuniain hati yang suci dan tenang. Karena mungkin beberapa orang itu dapat yang namanya ujian selama hijrah, sehingga kita banyak-banyak husnudzon ke Allah dan jangan sampai buat mikir aneh-aneh atau suudzon kepada Allah. Sama juga sesama hamba kita harus husnudzon, ya, karena jadi orang suudzon yang dikit-dikit negatif thinking itu tuh nggak enak, nggak tenang jiwanya. Jadi ilmu tenang yaitu husnudzon itu penting. Jadi dirubah, memperbaiki diri itu gimana? Contoh kemarin nih sukanya buruk sangka terus sama tetangga, ya. Tetangga dikasih nikmat, dia yang stres. Tetangga beli mobil, dia yang pusing. Kan aneh. Sehingga kalau dia udah bertaubat, ya, dengan melakukan perihal penyucian diri ini, maka dia kalau udah taubat efek sampingnya suka berbaik sangka, husnudzon nih sama tetangganya. Masya Allah, tabarakallah, aku harusnya seneng nih ngeliatin mereka, mudah-mudahan ya Allah Engkau karuniai aku juga motor dan mobil seperti mereka, Pajero Sport atau apa. Nah maka itu bakal ngefek, ya, bakal ngefek kepada diri kita masing-masing. Sehingga yang kemarin juga misalkan pernah sukanya sombong aja, aku seperti ini seperti itu kalau ngomong sama orang. Jadi sekarang tuh tawadhu, ya, nggak ada yang namanya dipamerin. Karena apa? Biasanya orang sombong itu kebiasaannya tuh membesarkan dirinya, ya, baik perihal skillnya atau perihal ketampanan misalkan, atau kecantikan atau hal-hal yang lain bersifat harta, ya. Maka saat dia berhijrah, maka ubah sombong itu menjadi tawadhu. Nah, seperti itu. Baik. Nah, lalu ini ada tanda-tanda baiknya akhlak, ya. Tanda baiknya akhlak, ya, dari Yusuf bin Asbat rahimahullahu taala berkata bahwasanya tanda-tanda baiknya akhlak itu satu, sedikit perselisihan, ya, khususnya buat nanti yang berangkat umrah. Nah, hindarin yang namanya perselisihan. Yang kedua, baik dalam bersikap adil. Nah, jadi nanti misalkan perihal makan-makan, ayo adil dalam pembagiannya, ya. Lalu yang ketiga, meninggalkan mencari-cari kesalahan orang lain atau cari aib orang lain, ya. Misalkan punya kebiasaan ini harus ditinggalkan. Yang keempat, berusaha memperbaiki perkara keburukan yang nampak. Yang kelima, selalu meminta maaf jika bersalah. Nah, jadi kalau misalkan ada punya salah sama orang, maka minta maaf. Lalu bersabar terhadap setiap gangguan. Misalkan nih ada orang hasut, nah, lalu mengganggu diri kita misalkan, maka kita harus bersabar. Lalu yang ketujuh,
selalu introspeksi diri ya, dengan maksud memperbaiki ya. Introspeksi itu memperbaiki. Jadi kalau misalkan ada masalah sama orang, coba cek diri kita yang salah atau dia yang salah, misalkan introspeksi diri dulu. Jadi mendewasakan diri maksudnya ya. Yang kedelapan adalah berusaha mengetahui aib diri sendiri ya. Jadi kita nggak perlu sibuk buat cari aib orang ya, karena yang misalkan nih tipe-tipe orang yang suka nyari aib orang lain, itu tipe-tipe orang yang jauh banget dari rahmatnya Allah ya, sukanya ngejatuhin orang misalkan. Maka itu wal'iyadzubillah, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang seperti ini ya. Lalu yang kesembilan adalah wajah yang selalu berseri-seri. Nah, jadi himbauan untuk yang berangkat umroh, nanti pas udah sampai di sana perbanyak senyum ya. Karena komunikasi kita sesama umat muslim yang beda-beda negara, seperti yang saya pernah rasakan ya, berangkat umroh ketemu sama orang Turki, orang Eropa, Amerika, London, itu kalau misalkan orang Masya Allah dia bisa memiliki bahasa, maka gunakan untuk menyenangkan orang lain ya, menyapa dengan baik. Sehingga kalau misalkan mentok-mentok nih nggak bisa berbahasa Arab ya, nggak bisa berbahasa Inggris, nah lalu misalkan nggak bisa berbahasa Turki misalkan, alangkah baiknya seseorang tersebut mengindahkan wajahnya saat bertemu umat muslimin dari seluruh dunia ya. Karena kalau misalkan nggak bisa apa-apa, ya udah senyum aja, senyum, karena satu senyuman kita tuh bernilai sedekah ya teman-teman ya. Lalu bertutur kata yang lembut. Nah, lalu persiapan mental teman-teman. Nah, yang kedua, dari selain yang pertama kita ngomongin yang namanya persiapan ilmu agama ya. Tadi ilmu agama ada 3 hal yang penting: ilmu fikih ibadah, lalu fikih umrah, lalu yang ketiga adalah tazkiyatul anfus atau penyucian jiwa. Lalu masuk nih, kalau udah selesai persiapan agama, masuk ke persiapan mental. Lalu apa saja yang diperlukan saat bersiap-siap untuk berumroh? 6. Dari yang pertama. Nah, lalu gini, kita ganti pakai stabilo aja. 6. Oke. 6. Jadi bismillah, kita ngomongin tentang persiapan mental teman-teman. Yang pertama adalah kesehatan. Jadi untuk menerapkan pola hidup ya, pola hidup yang sehat ini, jangan tunggu pas udah sampai di sana teman-teman. Bil khusus untuk makanan-makanan ya, perihal makanan ini penting sekali. Kalau misalkan dari rumah udah terbiasa dengan makanan yang halal, bergizi ya, dari kita memenuhi makrogizi kita, mikrogizi, vitamin dan lain-lain dengan baik, yaitu menafkahi tubuh kita ya, menafkahi tubuh kita dengan baik, insya Allah tubuh kita akan menjadi sehat. Lalu kalau bisa nih sebelum berangkat umroh, berusaha untuk meluangkan waktu ya, meluangkan waktu untuk berolahraga. Intensitasnya nggak perlu langsung tinggi, pelan-pelan, yang rendah. Contoh berjalan kaki ya, berjalan kaki bisa di target, oh hari ini aku ingin berjalan 3.000 langkah, lalu untuk minggu kedua saya akan naikkan 5.000 langkah. Karena memang yang namanya umroh ya, banyak banget yang namanya menggunakan kaki, perjalanan apa-apa jalan kaki, tawaf, sa'i, sampai nanti kita tahallul ya, nanti balik lagi ke hotel, itu semuanya apa? Jalan kaki. Jadi penting banget, jangan sampai shock. Karena apa? Kaki kalau belum terbiasa untuk jalan lama, itu biasanya pegel-pegel. Jadi nanti juga misalkan untuk pengalaman pertama, siapin namanya hot cream ya teman-teman ya, hot cream buat dioles-oles di kaki. Nah itu penting banget tuh. Kalau misalkan selama ibadah udah ngerasa encok-encok ya, dari intensitas yang rendah nggak masalah. Nah misalkan udah terbiasa nih olahraga, udah intensitasnya sedang sampai tinggi, misalkan contoh orang yang suka nge-gym, Masya Allah, insya Allah badannya tuh full, bugar banget, nggak ada masalah dia. Kardio sampai weightlift atau angkat-angkat bebannya, itu untuk orang-orang yang udah profesional. Lalu menjaga kebersihan yang kedua. Jadi makan yang higienis, yang terjamin ya, yang terjamin keamanannya, minumannya, dan juga kebersihan itu ya yang bakal kita bawa ke sana ya. Pakaian-pakaian kita itu utamain pakaian bersih, jangan ada kebawa pakaian yang kotor. Karena pakai pakaian yang kotor itu pasti nggak nyaman teman-teman ya, aromanya berbeda, aromanya sangat kurang lah misalkan ya. Lalu
di lain hal untuk pakai pakaian yang bersih sendiri itu bakal ngasih efek kecerdasan di otak kita, ya, menjadikan apa, khusyuk, tumakninah misalkan dalam ibadah. Sehingga penting banget jaga kebersihan selama berumroh, ya. Kalau misalkan mau bawa makanan dari Indo, ya, misalkan mau bawa pop mie, Indomie misalkan, maaf sebut merek. Nah, contoh-contoh misalkan makanan-makanan coklat atau apa, abon sapi, abon ayam, misalkan karena belum sanggup buat ngadepin shock culture, nggak apa-apa. Yang penting higienis, jangan kecampur sama yang namanya kotoran, begitu ya. Lalu misalkan nih notes buat persiapan mental ya. Kalau misalkan nih punya penyakit bawaan, maka anjuran untuk siapin makanan yang sehat dan perbekalan obat yang cukup ya selama keberangkatan sampai balik lagi ke Indonesia. Sehingga orang-orang yang misalkan punya penyakit gula, diabetes, itu kan sepertinya makanannya harus dijaga ya teman-teman, nggak bisa sembarang makan. Jadi penting banget buat siapin semuanya ya, siapin semuanya, obat-obatan, makanan yang berkaitan dengan kesehatannya masing-masing. Oke. Yang ketiga, Masya Allah tabarakallah ya, udah persiapan yang terakhir. Kalau kita ngomongin persiapan spiritual dan finansial, maka selama ibadah umroh alangkah baiknya jika kita menjadikan ibadah dan waktu kita tuh terjaga ya. Penting sekali, catat waktu kita gunain sebaik-baiknya untuk ibadah. Sehingga pulang-pulang kita bakal seneng, ya Allah alhamdulillah gak sia-sia ya, bisa khatam Quran misalkan. Nah jadi ini bisa di checklist nanti ya. Misalkan yang mau persiapan dari rumah, tulis apa sih tracknya. Baik, selama misalkan nih anjuran-anjuran dari para ulama juga bahwasannya selama misalkan yang nomor 1 nih kita bahas. Pertama, persiapan untuk selalu misalkan kalau bisa sholat 5 waktu, yang mana kalau bisa nih di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sholat 5 waktunya ya. Untuk yang misalkan hotelnya dekat, Masya Allah tabarakallah, enak tuh buat sholat 5 waktu, setiap kali azan datang ya, sholat 5 waktu karena pahalanya besar sekali. Lalu yang kedua, menghatamkan Al-Quranul Karim selama berada di Haramain ya. Kalau misalkan untuk yang belum menyanggupi, boleh bikin target. Misalkan nih karena misalkan belum bisa baca lancar, pengen banget baca per halaman tapi dengan tadabbur isi ayatnya, boleh. Atau maunya setengah juz tapi pakai artian juga boleh ya. Selama dia membaca menggunakan tajwid dan makharijul huruf dengan benar, maka hal tersebut dibenarkan. Nah, lalu yang ketiga yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ya, selama misalkan di Masjid Nabawi, baik pun itu di Masjidil Haram. Paling sedikit bisa targetin sholawat 1000 kali dalam sehari ya. Bacaan sholawat ya yang warid dari Nabi Muhammad SAW itu bisa baca dengan yang paling pendek juga bisa, sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali itu nggak lama teman-teman. Paling kalau bisa itu dibaca selama durasi waktu 30 menit ya, dicicil-cicil aja buat 1000 kali itu paling minimal. Kalau semakin banyak semakin bagus. Kenapa? Karena salah satu faidah atau keistimewaan orang yang bersalawat, satu, dia bakal dekat sama Nabi Muhammad SAW ya di hari kiamat. Lalu yang kedua, orang yang banyak banget bersalawat itu insya Allah biiznillah dengan seizin Allah semua hajatnya dikabulkan ya. Lalu yang ketiga, dengan orang yang rajin bersalawat itu dikasih kemudahan-kemudahan ukhrawi dan juga duniawinya. Jadi teman-teman yang punya hajat ya bisa berdoa. Jadi kita harus husnudzon. Jadi doa itu semua hamba bakal dikabulin doanya. Tapi dengan tiga cara. Allah mengabulkan doa kita dengan 3 cara. Yang mana kita harus berhusnudzon ya. Yang pertama, tipe yang pertama adalah saat orang berdoa Allah kabulkan secara langsung. Ya, ada tipe yang seperti ini. Dia minta, ya Allah aku pengen duit 50.000, tiba-tiba langsung datang duitnya ya. Ini secara langsung Allah mengabulkan doa. Yang kedua, tipe yang kedua, Allah mengabulkan doa dengan cara seorang hamba meminta, lalu dengan jarak waktu yang Allah tentukan baru dikabulkan. Contoh, ya Allah aku pengen mobil
ya. Ya Allah, aku pengen mobil. Dia berhajat, ya. Lalu setelah dia berdoa, ternyata Allah belum ngabulin, tapi ternyata setelah 2 tahun baru Allah kasih, ya. Sama kayak perihal keturunan, ya Allah, aku pengen punya anak. Tapi belum Allah kasih, tapi ternyata di 10 tahun kemudian Allah karuniai dia seorang anak. Nah, itu tipe yang kedua, ya. Kalau yang pertama Allah ijabah secara langsung, yang kedua Allah tunggu dulu sampai waktunya, tapi tetap ditunaikan hajatnya pas di dunia. Nah, tipe yang ketiga, Allah mengabulkan doa seorang hamba. Allah mengabulkan doa seorang hamba, yang mana jika seorang hamba itu meminta, Allah kabulkan, tapi dalam bentuk yang lain, dan juga mungkin bukan di dunia, ya, bukan di dunia. Allah kasih, Allah ijabah doanya, tapi Allah ganti dengan kebaikan akhiratnya, ya. Sehingga kita kalau minta sama Allah, perbanyak husnuzan. Allah tuh pasti ngabulin doa hamba-hambanya, ya. Tapi jangan sampai kita makan yang haram, ya. Karena salah satu penghalang doa kita itu gak diijabah sama Allah, mungkin kita pernah makan yang haram. Sehingga bertaubat dari makan-makan yang haram, gak ngulangin perihal tersebut. Nah, lalu yang ketiga tadi memperbanyak sholawat. Lalu persiapan nih buat wirid, ya. Buat jadwal zikir pagi dan petang. Nah, jadi bisa teman-teman buat bawa pas di sana, ya, entah buku wirid, ya, seperti ini, ya. Ini buku saya yang saya bawa dari Tarim buat baca-bacaan. Misalkan wirid paginya wirid latif, ya. Pas sorenya misalkan wiridul atas, ya. Pakai hal-hal kayak gini. Maksudnya disiapin dari rumah. Oh, ini buat aku berangkat nih. Kalau aku punya hal kayak gini, ya udah aku bakal bikinin track selama pagi dan sore. Aku mau bacanya yang ini seperti itu, ya. Lalu yang kelima, dianjurkan nanti misalkan udah sampai di sana nih, siapin harta kita. Kalau kita punya uang lebih, sedekah saat berada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi meskipun sedikit, begitu, ya. Itu persiapan spiritual. Lalu masih ada yang keenam, ya, menjaga muamalah, ya, sesama saudara. Maksudnya adalah saat kita berangkat umroh, safar, kita bakal banyak dikelilingin orang-orang, yang mana kita harus benar-benar perhatian, ya. Harus perhatian, jangan sampai kita meningkatkan egoisme sehingga sifat membahu-membahu, ya, tolong-menolong di dalam ibadah umroh ini penting, ya. Sehingga nggak ada yang namanya perkelahian, ya. Jadi menjaga muamalah biar adem anyep, ya, semua bahagia. Mau nggak mau, semua jamaah harus saling menghormati dan menjaga etika. Lalu yang ketujuh, anjuran untuk nanti dibikinin track perbanyak iktikaf selama berada di Masjid Haramain, ya, Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Nah, lalu kalau pengen niat minum air zam-zam, niatin dengan niat yang baik. Nanti ada tutorial, ya, bismillah di part ke-5 mungkin. Lalu saat kita berada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di kota Mekah dan Madinah, penting banget poin yang ke-8, yaitu memperbanyak husnudzon dengan siapapun kita bertemu. Kenapa begitu, Ustazah? Iya, karena begini, saya sendiri ngerasain selama perjalanan itu ketemu model orang yang macam-macam. Saat misalkan bertemu dengan orang Afrika, ya, yang perihal fisiknya mungkin jauh beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia nggak punya, ya, bau yang menyengat, ya, lalu kulitnya bersih. Kebalikan dari orang Afrika yang mungkin menurut kita itu hal yang keluar nurul. Sehingga kalau misalkan ketemu sama orang Afrika, husnudon, ya Allah, mungkin memang di negara mereka dunia yang sangat panas, mau nggak mau mereka banyak berkeringat. Sehingga saat kita misalkan dekat sama mereka, jangan sampai menyakiti hati mereka dengan menutup hidung, tahan aja misalkan, ya, seperti itu. Jadi husnudon, kalau bisa nih senyumin aja, ya. Perbanyak cara kita husnudon, yaitu dengan menutup suudzon dengan berapa alasan pun yang kita punya, ya. Bikin alasan-alasan husnudon kamu. Lalu yang ke-9 adalah memperbanyak doa selama berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena lebih dekat dengan pengabulan doa.
Lalu yang ke-10 adalah perbanyak buat kebaikan dan jauhi menyakiti orang lain, ya. Lalu selama nanti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang ke-11 kurangin hal-hal yang dapat melalaikan. Maksudnya apa Ustazah? Yaitu kita semua pasti punya gawai, ya, punya gawai atau handphone. Mau nggak mau, handphone ini salah satu pemicu banyak orang atau jamaah yang terlena dan lalai, sehingga berselancar di sosial media juga boleh, tapi harus dengan kebijakan masing-masing. Agar apa? Agar kita ngelaksanain ibadah umroh bukan hanya sekedar membawa badan, tapi juga ini perjalanan ruhani kita, sehingga penting banget kurangin hal-hal yang melalaikan, ya. Ada yang bertanya 1-5-nya apa? Ini dia ya, bisa di screenshot. Nah, itu dia ya. Sholat 5 waktu, hatam Al-Quran, perbanyak sholawat, bikin zikir pagi dan petang, bikin jadwalnya dan baca ya teman-teman ya. Lalu kalau bisa, kalau punya rezeki lebih sedekah ya. Saya skip. Ini yang 6-11. Untuk finansial sendiri ya, sebenarnya kita harus mempersiapkan bekal yang cukup untuk kebutuhan selama perjalanan dan bekal yang memadahi untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi misalkan untuk bapak-bapak yang berangkat sendirian, istrinya di rumah, jangan lupa untuk penuhi kebutuhan sehari-harinya ya. Lalu kalau misalkan finansial nih punya uang lebih, gak apa-apa, laksanakan walimatus safar bagi yang mampu. Kalau gak mampu, gak masalah, karena ini hanya kesunahan ya. Niatin buat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah dikasih kesempatan untuk berangkat umroh ya. Dan tetap harus kita jaga hati kita buat tawadhu selama kita melaksanakan walimatus safar. Nah, jaga biar nggak ada yang namanya sum'ah ya, cari popularitas, nggak niat ria ya, dan juga nggak yang namanya mubahah atau berbangga-bangga seperti itu ya. Jadi kita harus banyakin hati kita dengan tawadhu. Itu ya, boleh di screenshot juga. Kita selanjutnya ya masuk ke pembahasan. Dan ini tahap akhir kita ya. Ini adalah pembahasan selanjutnya, yaitu membahas seputar adab masuk ke kota Mekah dan Madinah, yang berisikan panduan dan nasihat ya, ibadah di Haramain oleh para ulama, dan juga perihal memanfaatkan waktu di Haramain dan keistimewaan Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Oke. Tadi untuk Jule ya, Afan boleh lihat 1-5. Boleh. Nih, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai ya, sudah di screenshot. Saya izin balik ke materi. Jadi kalau untuk mengenai panduan dan nasihat ibadah di Haramain ya oleh para ulama, dan juga perihal untuk memanfaatkan waktu, maka yang pertama taqdimur rijlil yumna wal ityanu bidu'aid dukhul. Jadi sebenarnya kita masuk ke Masjidil Haram itu ada adab-adab ya. Ada adabnya masuk ke dalam masjid. Bil khusus ini Masjidil Haram, masjid yang suci, yang Allah sucikan. Sehingga kita pengen banget nih mematuhi apa sih adab-adab selama kita masuk ke dalam Masjidil Haram. Dan juga insyaallah sama masjid yang kita sebut dengan Masjidin Nabawi. Yang pertama itu ya taqdimur rijlil yumna. Saat kita masuk ke dalam masjid ya, utamain masuk dengan kaki kanan ya, masuk kaki kanan, itu yang pertama. Lalu berdoa, a'udzubillahil azim. Ini, mana pena? A'udzubillahil azim wa biwajhil karim. Ini maaf ya nggak ada harokatnya, tapi nanti insyaallah sebenarnya bakal ada yang ngerekam ya, dan insyaallah nanti dibuatin sama SBU linknya biiznillah. Nanti saya juga bakal bisa nge-remind atau memurajaahkan pelajaran ini jika sewaktu-waktu dibutuhkan teman-teman ya. Dan insyaallah nanti kalau untuk hajat-hajat teman-teman yang mau banget slide ini, saya bisa bagikan insyaallah PDF-nya biiznillah, dan insyaallah mudah-mudahan ini dijadiin buku. Tapi saya rapiin dulu ya teman-teman ya. Jadi ini ngomongin tentang adab yang pertama, masuk ke Masjidil Haram dengan kaki kanan dan berdoa.
Doanya sebenarnya Allah maftahli abwaaba rahmatik, tapi bisa dengan doa a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Jadi intinya ini kita ta'awudz dulu ya, penting untuk ta'awudz. Lalu memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah, yaitu alhamdulillah. Lalu sholawat, udah. Naam. Lalu berdoa, dari sini doanya, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah. Allahumma gfirli dhunubi, dosa-dosaku banyak ya Allah. Waftahli abwaaba rahmatik, dan bukalah ya Allah pintu rahmatmu selebar-lebarnya. Dan bisa misalkan dengan menambah bacaan bismillah, ya Allah dengan menyebut namamu. Udah cukup. Lalu masuk dengan kaki kanan. Jadi intinya yang pertama tuh baca bismillah ya. Sebenarnya adab mau masuk rumah, masuk masjid ya, itu penting banget. Pertama baca bismillah, baru utamain kaki kanan buat masuk. Ya karena apa? Orang yang berta'awudz bakal dihindari nih namanya dari syaitan yang suka banget bikinin was-was ya, muskilah dalam hati. Sehingga dengan kita membarengi ta'awudz sendiri itu apa sih maksudnya Ustazah? Ta'awudz atau isti'adzah dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu adalah memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, begitu ya. Ini masuk masjid adabnya seperti ini. Lalu yang kedua, wa minal adabil ladzi yajibu an yaltazimahu ad-dakhil. Maksudnya apa? Kalau misalkan mau masuk ke masjid nih, Masjidil Haram khususnya, jangan sampai kita bawa-bawa bau yang gak sedap. Misalkan nih sukanya makan bawang merah, bawang putih, sehingga mulutnya berbau. Sehingga sebenarnya kita dianjurin buat berwangi-wangian mulut kita, maksudnya disiwakin ya. Siwak, ini siwak teman-teman. Kalau mau bersiwak, siwak boleh. Sikat gigi boleh. Oh iya, untuk teman-teman kenapa sih ini teksnya bahasa Arab? Karena saya sendiri belum meringkas ya teman-teman ya, karena waktu terbatas. Jadi saya cuma ngasih poin dan menjelaskan di sini. Point of view-nya apa Ustazah? Baik, intinya adabnya ini yang bahasa Indonesia, dan ini penjelasannya akan saya jelas dengan menggunakan vokal saya ya teman-teman ya. Naam. Jadi utamain kalau masuk ke dalam masjid aroma mulutnya diperbaiki. Naam. Lalu yang ketiga itu kalau bisa kalau pengen nih dapat adab-adabnya ya, salat tahiyat masjid 2 rakaat. Nah, ada caranya. Nanti kita bahas ya dengan part selanjutnya, yaitu di hari-hari selanjutnya. Lalu yang keempat ada yang namanya selama di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, jangan sampai berkelahi, jangan sampai berantem ya, dan jangan angkat suara ya. Mobil khusus nih, saya sering banget berapa kali umroh dapetin ibu-ibu yang mungkin gak sadar bahwasannya dia sekarang lagi bukan di Indonesia. Jadi dia manggil temannya woi, misalkan dia angkat suara tuh, itu aib banget teman-teman. Woi ibu gitu kan. Nah itu jangan sampai terjadi, karena itu aib. Perempuan ya, itu alangkah baiknya dia mengeluarkan suaranya dengan baik juga. Jadi harus bijak ya saat memanggil seseorang ya, jangan sampai berteriak atau misalkan ngakak terlalu besar. Itu tuh mengganggu ibadah orang lain juga ya. Berbicara banyak, sehingga berbicara banyak ini lupa untuk berzikrullah ya. Nah, dan juga intinya jangan sampai mengganggu orang lain. Jadi yaitu kalau misalkan ada orang nggak sengaja nyenggol kita sampai kita jatuh, ya udah kita perbanyak husnudzon, oh dia nggak sengaja. Atau misalkan nenek-nenek nih, biasanya pernah dan sering saya temukan nenek-nenek nggak sabaran. Nenek-nenek yang pernah saya ketemuin ini orang Arab sendiri, dan saya kebetulan sekolah di Yaman ya, saya berangkatnya itu flight dari Yaman menuju Saudi. Nah saya ketemu nenek-nenek ini kayak cepat minggir. Jadi kayak jangan sampai kita terpancing emosi ya, jangan tersulut emosi. Jadi misalkan di sana ketemu sama model macam-macam orang yang versinya batu atau versinya besi, maka kita harus perbanyak sabar ya, dan jangan sampai keluar kata-kata kotor teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalau ada yang ngajak berkelahi, tahan, jangan gitu kan, gitu ya. Intinya kita harus benar-benar pandu diri kita buat lebih dewasa saat kita berumroh, seperti itu. Itu ini poin yang pertama ya.
dari slide yang pertama 1 sampai 4 perihal ibadah, nasihatnya para ulama. Lalu ini yang kelima sampai ke-8 akhir ya, perihal memperbanyak ketaatan, al-istiksar minat ta'ah. Maksudnya apa artinya Ustazah? Memperbanyak ketaatan ya. Jadi seperti yang sebelumnya di Masjidil Haram ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu banyak perihal-perihal yang bisa kita lakukan dengan perihal ketaatan ya. Memperbanyak baca Al-Quran, zikir, doa, itu termasuk ketaatan ya. Lalu yang selama kita pentingkan juga adalah yang poin ke-6, jangan berbuat maksiat. Karena maksiat ini salah satu penghalang kita buat taat ya. Jadi tinggalin keburukan-keburukan ya selama kita beribadah, khususnya di Masjidil Haram. Jangan sampai karena jangan sampai juga Allah tiba-tiba ngasih warning dan juga ngebalas seketika itu perbuatan kita yang buruk. Karena memang keistimewaan salah satunya nanti akan kita bahas, bahwasannya kota yang mulia ini yang gak seperti kota-kota lainnya, yaitu kota Makkah ya. Dia kalau ada orang nih berbuat buruk, jika Allah berkehendak ya untuk membalasnya, maka seketika itu pula keburukannya itu dibalas. Maka wal'iyadzubillah, mudah-mudahan semua di sini orang-orang baik. Saya doain mudah-mudahan yang baik jadi yang baik selalu akan baik. Dan misalkan nih before-nya belum masih dalam proses memantaskan diri atau memperbaiki diri, insya Allah jadi orang yang taat. Lalu yang ketujuh adalah hindari berdesak-desakan. Jadi kalau dalam bahasa Arab tuh zahmah, hadan makan zahmah. Jadi tempat ini nih benar-benar zahmah atau ramai. Jadi kalau misalkan yang mau ngejar buat yang namanya istilam atau cium yang namanya hajar aswad, kalau posisinya lagi rame, hindarin buat desak-desakan karena berbahaya. Meskipun kita tahu mencium hajar aswad itu sunnah dan kita pengen banget dapat kemuliaan itu, tapi yaitu kita harus perhatikan lagi jangan sampai nyakitin orang. Karena yang namanya berdesak-desakan itu bisa sampai memukul, mendorong, sampai benar-benar bikin orang bisa wafat ya. Karena desakannya itu dengan seluruh orang, seluruh dunia ya, seluruh dunia nih, dari orang Eropa, orang Arab sendiri ya, dan orang-orang seperti kita, orang Asia, itu berbondong-bondong, bermepet-mepet, dan juga badannya kecil besar. Jadi banyak, dan saya pernah udah berpengalaman pengen ngejar hajar aswad, tapi saran dari guru saya Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Attas, kalau bisa hindarin desak-desakan tersebut ya. Dengan apa? Dengan kita cukup berdiri di depan hajar aswad, kita ngelihat Ka'bah aja itu udah pahala, udah melakukan mustahab ya, sesuatu yang sunnah. Kalau misalkan rezeki kamu adalah mencium hajar aswad, pasti Allah kasih kemudahan dengan cara nggak desak-desakan. Tapi kalau memaksakan diri itu berbahaya ya. Karena apa, bisa jadi dengan kita berdesak-desak, kita mementingkan ego kita dengan hari ini wajib saya cium hajar aswad yang aslinya sunnah, kenapa diwajibkan gitu. Jadi jangan sampai menyakiti orang lain, karena bisa jadi dengan kita berdesak-desakan, kita kepengen banget nyium hajar aswad, orang lain juga nyium hajar aswad, otomatis sikut-sikutan di situ, di dalam situ bakal ngerasain gak nyamannya perjalanan ibadah ya. Jangan sampai sikutan. Lalu yang ke-8 ya, doa khuruj. Maksudnya apa? Berdoa ketika keluar masjid. Jadi sebenarnya doa-doa ini nggak perlu dihafal teman-teman ya, cuma dibaca. Kalau misalkan pun ada doa dalam hati kita, cara berdoa yang paling benar adalah pertama, bacalah basmalah, atau disunnahkan juga ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca salawat ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus baru hajat kita dikumpulin, dibacakan doa kita, lalu tutup lagi dengan sholawat. Jadi doa kita, ini hajat kita pakai bahasa Indonesia nggak masalah, nggak ada keberatan ya, nggak ada yang memberatkan juga dalam syariat, dalam doa ya. Doa yang mana bukan dalam sholat, ini doa di luar sholat.
Lalu ditutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus baru alhamdulillahi rabbil alamin. Udah gitu sebenarnya ya. Doa itu ada anjuran yang dari kesunahan Nabi Muhammad, tapi misalkan ada doa versi kita, versi Indonesia pun nggak masalah. Nah, sebenarnya doa keluar masjid itu ada dari Nabi Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya, itu doanya. Ya Allah, aku meminta fadilah darimu, ya Allah, kebaikan ya, dari ibadah yang telah aku jalani selama di masjid. Wa yaqul rabbighfirli, boleh juga membaca misalkan pas keluar disunahkan menggunakan kaki kiri, ya, kaki kiri keluar dari Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan masjid-masjid lainnya. Nah, bisa mengucapkan rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, ya, waftahli abwaaba fadlik, bisa juga dengan versi ini. Nah, yang mana ini setelah kita bersalawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, wallahu alam. Lalu perihal keistimewaan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, ya. Naam. Jadi untuk kenapa ada teks Arab? Karena saya sendiri bacanya memang maraji saya adalah kitab-kitab berbahasa Arab, teman-teman, ya. Jadi intinya saya bakal jelasin inti poinnya aja, ya. Masjid Haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini sama-sama memiliki keutamaan dan kemuliaan, yang mana sebenarnya kita harus tahu bahwasannya Masjidil Haram ini punya kemuliaan. Yang pertama adalah di kota Mekah menjadi tempat ibadah pertama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil Al-Qur'an, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin, ya, surat Ali Imran 96. Maksudnya apa? Dia itu atau Masjidil Haram yang ada di kota Mekah itu sebagai masjid yang mana Allah perintahkan buat beribadah di atasnya, di atas bumi yang namanya bumi Mekah. Lalu yang kedua, ini Masjidil Haram, ya, menjadi tempat yang suci, ya, tempat yang suci, yang mana isinya itu apa? Perkumpulan orang yang beribadah, ya, beribadah di dalamnya. Lalu slide aja langsung ya, biar nggak bosan. Lanjut. Nah, lalu ini saya tulis kecil-kecil nih, biar enak, nggak apa-apa kita baca aja ya. Ini kalau penjelasannya panjang karena waktunya sudah sedikit mepet. Jadi yang ketiga itu adalah mungkin kayak gini ya, biar nggak ketutup komen. Nah, jadi keistimewaan yang lain yaitu di Mekah menjadi tempat berkumpulnya orang-orang beriman dan tempat yang sangat aman, ya, sangat aman. Sehingga sebenarnya di Mekah sendiri, maksudnya Masjid Nabawi ya khususnya, ya, menjadi tempat berkumpulnya orang-orang beriman. Jadi orang yang non muslim itu nggak bisa buat ibadah, untuk berumrah, untuk sholat di dalamnya, karena tidak termasuk dalam syarat-syarat ibadah, ya. Dan tempat yang aman dari fitnah. Maksudnya apa? Salah satunya itu adalah masuk ke poin yang ke-6, terhindar dari fitnah Dajjal la'natullah, ya. Jadi istimewa banget yang namanya Mekah ini, ya. Mekah ini istimewa, dan banyak nas di dalam Al-Qur'an bahwasannya keagungan dari Baitullah ini banyak, yang mana kalau dijabarin panjang banget. Nah, yang keempat adalah salah satu tempat ibadah yang mana maksudnya adalah Masjidil Haram, tempat yang dicintai Allah dan Rasulnya, ya, tempat yang dicintai Allah dan Rasulnya. Lalu yang kelima adalah fadilah salat orang yang di dalamnya, maksudnya di dalam Masjidil Haram. Maksudnya apa, Ustazah? Nah, jadi orang yang salat di dalam Masjidil Haram, ya, keutamaannya itu sebagaimana pahala yang beda dari masjid-masjid yang lain adalah jika seorang hamba datang sholat di Masjidil Haram, ya, umpamanya pahalanya itu saking gedenya apa, dengan perhitungan mi'ah alif 100.000 lipatan ganda, yang mana gak sama pahalanya dengan masjid-masjid yang lain, ya. Lalu yang keenam, kota Mekah ini kota yang mana Allah janjikan orang yang berada di dalamnya terhindar dari fitnah Dajjal, ya, terhindar dari fitnah Dajjal. Jadi Dajjal nggak bisa masuk ke kota Mekah, dan juga sama nggak bisa masuk ke kota Madinah, karena kota-kota tersebut menjadikan kota yang kudus atau kota yang suci.
Nah, lalu yang ketujuh adalah keajaiban air Zam-Zam. Jadi mulia. Kenapa? Zam-Zam ini merupakan sumur, ya. Sumur yang mana berkaitan dengan Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana air Zam-Zam ini beda sama air-air yang di sumur-sumur biasa. Memiliki keutamaan dan juga keistimewaan yang tinggi. Orang yang meminumnya ya dengan niat yang baik akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Zam-Zam ini mulia sebab dekat dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedelapan ya dari keistimewaan Masjidil Haram yaitu saat kita berada di Masjidil Haram ataupun di belahan dunia manapun itu diharamkan untuk membuang hajat atau pupuk ya bahasa kita jika menghadap ke arahnya ya. Lalu yang kesembilan adalah Mekah pusatnya perkumpulan ya umat muslim. Jadi memang perkumpulan umat muslim itu berada di kota Mekah yang mana mereka berkeliling mereka tawaf ya berkeliling. Selama ibadah itu nggak bakal surut dari zaman ke zaman, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sampai hari kiamat Masjidil Haram itu sebagai pusat perkumpulannya. Nah, lalu yang ke 10 Mekah itu kiblatnya umat muslimin. Dulu kiblat kita itu ada di Palestina, di Masjidil Aqsa. Lalu berpindah. Nah, itu ada cerita dan tafsirnya di surat Al-Baqarah. Nah, jadi berubah setelah Nabi Muhammad minta dikabulkan sama Allah, dipindahkan kiblat tersebut ada di kota Mekah yaitu Masjidil Haram. Yang ke-11 yaitu untuk yang berada di kota Mekah, khususnya yang kota Mekah, apabila seseorang melakukan perbuatan baik akan dibalas baik, tapi yang berbuat buruk akan dibalas seketika juga. Yang mana selain kota Mekah itu nggak ada yang kayak gini. Paham kan maksudnya? Nah ini penjelasannya ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang bisa baca kitab, ini dia untuk penjelasan lebih detail. Wallahu a'lam bishawab. Nah lalu kalau kita udah tahu nih, ada plus buat teman-teman semua buat yang mau berangkat umroh ya. Insya Allah nih buat umat 18 ya, umat 18 yang lainnya juga yang banyak banget kloternya, masya Allah tabarakallah yang bakal berangkat. Nah di sini ada cara buat sekiranya ini ada gambaran buat teman-teman buat list packing ya. Nah yang pertama, kalau teman-teman mau siapin koper yang besar bisa, kalau punya koper yang kecil juga boleh. Lalu persiapin tas kecil. Jadi kalau misalkan ini aman di dalam bagasi, maka ini tinggal kita tenteng seperti itu ya. Nah ini hanya gambaran aja, berapa sih yang kita perluin selama perjalanan itu tergantung hajat masing-masing ya. Lalu apa sih yang harus dibawa selain handuk-handukan ya, obat-obatan contohnya, jika perempuan suka keputihan misalkan bawa panty liner atau yang lain-lain. Nah membawa gunting ini tergantung ya. Sebenarnya di dalam persyaratan penerbangan kalau guntingnya yang gede itu nggak diterima, tapi misalkan guntingnya kecil banget insya Allah nggak bakal ke scan kayaknya. Kemarin pernah juga berangkat, tapi perjalanannya bukan dari Indonesia, saya berangkat dari Yaman ya, dari Hadramut, dari Seun, bandara Seun, saya berangkat sampai ke Jeddah. Itu alhamdulillah aman, bawa gunting untuk tahalul, tapi guntingnya nggak gede-gede, karena yang di perbatasan penerbangan itu bakal dicek juga kalau ada berkaitan dengan benda-benda tajam ya. Naam. Lalu untuk permasalahan yang lain insya Allah teman-teman pasti mudah ya untuk menjawabnya, kebutuhan masing-masing. Kalau misalkan pun ada yang pengen bawa abon ataupun yang lain-lainnya, boleh dipersiapin dari rumah. Baik, wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baik teman-teman, ini saya bonusin buat 5 menit pertanyaan ya, yang bakal saya pilih karena kebetulan ini sudah waktu untuk sarapan. Naam. Alhamdulillah kita udah semua teman-teman ya, buat yang umat 18, buat yang Surabaya yang mau berangkat ya, dan juga daerah-daerah lainnya. Saya doain mudah-mudahan dikasih kelancaran ya, persiapannya aman
dan juga untuk mempelajari ilmu agamanya yang selanjutnya bakal kita pelajari di next part, bakal ditunaikan dengan baik ya, sesuai dengan syariat yang ajarkan. Nah, ini insyaallah mudah-mudahan ya ilmunya bermanfaat untuk semua. Saya mau baca komenan ya. Nah, saya izin. Kalau yang pengen kenalan dari awal lagi ya, perkenalkan nama saya Ustadzah Amalina. Nah, biasanya dipanggil Ustadzah Amal, teman-teman. Kebetulan saya alumnus dari Universitas Al-Ahqaf Yaman. Yang kalau tahu daerah Tarim, nah itu dekat sama daerahnya. Nah, ada dari Foretsam. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mau tanya, untuk ibu-ibu lebih baik ikut kajian seperti ini atau online atau majelis taklim? Nah, jadi sebenarnya semua wadah baik itu online ataupun offline ya, online ataupun offline, yang mana wadah tersebut ada kandungan berkaitan dengan ilmu syariat, maka enggak ada mane atau larangan ya untuk hadir. Sehingga kalau misalkan kita zaman sekarang kan alhamdulillah dikasih kemudahan untuk mendapatkan ilmu lebih gampang. Salah satunya mempelajari dengan versi virtual. Nah, apabila memiliki kendala, salah satunya tidak mendapatkan majelis taklim yang offline, maka online pun disarankan. Karena harus yang sebenarnya diperhatikan adalah gimana cara kita memilih guru, teman-teman. Yang pertama, cara memilih guru adalah satu, ya, guru yang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Sanad keilmuan yang jelas. Apa maksudnya? Sanad keilmuan yang jelas ini adalah rentetan atau pengambilan ilmunya kepada siapa, ya. Dia belajar sendirikah, ya, atau belajar bersama para ulama atau alimah misalkan, maka itu dibenarkan, ya. Guru yang memiliki sanad keilmuan yang jelas, jadi nggak ecek-ecek gurunya, bukan sekadar ustadz biasa, ya, yang benar-benar dia ta'amuk atau benar-benar belajar dalam bidangnya. Dan alhamdulillah saya sendiri belajar di bidang tarbiyah Islamiyah, ya, jurusan itu, dan saya mempelajari alhamdulillah sampai tuntas perihal bab ibadah, ya, muamalah, dan juga perihal jinayat dan juga nakahat. Alhamdulillah bab yang perihal fikih itu kita pelajarin selama di Hadramut Yaman sesuai dengan apa-apa yang diminta oleh universitas kami. Jadi alhamdulillah jika memiliki guru yang mumpuni, ya, guru yang benar-benar bertamuk di bidangnya, maka insya Allah orang yang belajar bersamanya tidak akan tersesat, ya. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan milih guru, ya, kalau misalkan pilih guru yang mana dia guru itu dibarengi dengan akhlak dan adab, ya. Ada beberapa ataupun sedikit kurang lebihnya jika misalkan dia seorang pengajar tapi misalkan akhlaknya kurang, maka kalau ada akhlak yang lebih tinggi dari itu, pilih dan bergurulah kepada guru yang memiliki akhlak yang mulia, ya. Karena hanya memiliki ilmu saja tidak cukup, seperti itu. Jadi kajian online memang ini sebenarnya terkhusus buat yang ingin berangkat umroh, ya, yang memang udah bakal ready berangkat 4 kloter, ya, berangkat dari Jakarta, dari Surabaya, dan umat 18 2 ya, insyaallah berangkat di bulan Februari insyaallah. Kalau saya nggak salah bulan Februari. Nah, jadi anjurannya terus belajar meskipun hanya dengan sekedar online, ya. Karena kita aja bisa belajar, ya. Kita bisa belajar nggak cuma hanya dengan sekedar buku, ya. Kita juga perlu yang namanya guru biar kita nggak tersesat, seperti itu, ya. Bismillah, kata siapa Dani? Nekiani. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dalam kebaikan dan niat baik untuk menunaikan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Naam. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam.
Nah, ada yang bertanya nih, nomor 1 sampai 5-nya Ustazah Rika Mori. 1 sampai 5. 1 sampai 5 poin akhir kah ini? Terima kasih Ustazah. Oh, berarti sudah ya. Ini yang sebelum-sebelumnya. Nomor 1 sampai 5 belum saya screenshot Ustazah. 6. Afwan boleh lihat 1 sampai 5 tadi, naikin dikit ketutupan komen. Sebentar ya. 1 sampai 5 berarti yang slide yang ini kah? Sebentar ya. Kalau ini yang dimaksud, maka ini yang ngomongin tentang irsyad ya, panduan. Boleh di screenshot. Ini cuma ngasih slide aja ya. Lalu selanjutnya, kalau ada yang mau screenshot silakan ya, halal save. Nah, ini sepertinya tidak perlu ya, karena tulisan Indonesianya kecil sekali. Yang 5, 6 sebelumnya ya. Kalau 1 sampai 5 yang dimaksud ini persiapan spiritual dan finansial ya. Saya tunggu ya. Boleh di screenshot 1 sampai 5-nya ya, Kak. Untuk Kak Jule. Kak, maaf yang lembar kedua Ustazah. Yang lembar keduanya yang seperti ini ya. Nah, insyaallah nanti kalau misalkan untuk yang persiapan berangkat umroh, bismillah ini kalau udah saya rapiin lebih bagus, kalau udah memang benar-benar bagus, insyaallah saya bakal kasih ke Mbak Evi ya, sebagai panduan juga untuk teman-teman yang berangkat, berbentuk PDF yang mana bisa dibaca masing-masing di dalam handphone, bismillah ya, nanti saya kasih insyaallah. Nah, seperti itu. Kalau untuk Mbak Ratna, bagaimana kalau nggak hafal? Misalkan doa-doa ya. Kalau doa-doa itu masya Allah tabarakallah dipermudah. Biasanya untuk orang yang umroh ya, ada biasanya yang dikalungin buku ya, buku yang dikalungin, contohnya yang ada bulat-bulat gitu, atau buku panduan yang dipegang. Jadi saya sendiri selama berumroh ya, saya punya buku, tapi ini saya belinya di Hadramut di Tarim ya. Ini kalau saya buku panduannya pakai yang kitab bahasa Arab, karena kebetulan saya umroh nggak pernah berangkat dari Indonesia, saya berangkat selalu dari Yaman. Jadi alhamdulillah saya pun pakai travel namanya Al-Ma'unah ya, yang ada di Tarim ya. Saya berangkat dari Tarim. Nah, lalu menggunakan kitab dari Al-Mu'tamir Waz-Zair. Nah, ini biasanya kitab panduan ada yang versi Indonesia. Biasanya insya Allah dari setiap travel bakal dikasih. Nah, panduan-panduannya itu ada kayak bacaan-bacaan doa. Kayak Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, ini doa-doa yang nanti bakal dianjurin buat dibaca selama perjalanan umroh ya, buat ibadahnya. Jadi kalau nggak hafal dibaca aja ya. Cuman ini yang versi yang kitab saya yang punya, saya nggak punya bahasa Indonesia karena kebetulan umroh 2 kali. Yang pertama itu alhamdulillah di bulan Ramadan saya dikasih kemudahan sama Allah buat umroh ya selama saya kuliah. Nah, di tahun ketiga saya kuliah di Yaman, berangkat umroh di bulan Ramadan dengan travel yang sama dan dengan buku yang sama juga seperti ini ya. Nah, biasanya insya Allah pasti dikasih panduan ya. Jadi kalau nggak hafal cukup dibaca begitu. Maaf geser sedikit untuk nomor 1 dan 4-nya yang ada latinnya 1 dan 4. Untuk Kak Rika Mori ya, 1 sampai 4 ini dia. Ya. Ini irsyad atau panduan dan nasihat. Seperti ini. Ya. Untuk yang mau screenshot silakan. Ustazah, apa bedanya? Dari Erna Nana. Ustazah, apa bedanya Zam-Zam di Mekah dan Madinah? Zam-Zam itu tetap satu sumber ya, tapi yang air yang diambil dari Mekah ini nanti dioper ke kota Madinah, seperti itu. Jadi tetap sumurnya berada di Mekah. Dia ada di dekat Ka'bah sebenarnya. Untuk yang aslinya ya.
sumber aslinya itu ada di samping dari dari Ka'bah. Tapi kan Ka'bah udah peluasan ya, dan udah banyak tempat-tempatnya itu udah disemen, udah dikasih lantai ubin, sehingga kita nggak bisa lihat langsung. Cuman di bawahnya itu dijadikan sumurnya yang dalam. Dari awalnya cuma mata air, udah jadi sumur, yang mana sumurnya itu nggak berhenti teman-teman. Itulah keutamaan Zam-Zam, mulianya Zam-Zam dan keajaiban air Zam-Zam. Dia sumur yang nggak pernah berhenti. Kalau diambil semakin banyak keluar airnya. Maka air yang dioper ini dari Mekah ya, di Mekah dioper airnya buat orang-orang yang berziarah ke Nabi Muhammad dengan menyiapkan air-air Zam-Zam yang mana diambil dari kota Mekah, seperti itu ya. Tetap sama, keutamaannya sama, diminum juga tetap sama. Jika menghadap kiblat mendapat pahala. Nah, jadi pas kita nih minum air Zam-Zam ya, biasanya kita juga bawa pulang ya teman-teman ya. Nah, itu sebisa mungkin niatin pas minum air Zam-Zam, ya Allah, misalkan nih, mudah-mudahan hatiku selalu bersih, ya Allah, mudah-mudahan dengan minum air Zam-Zam penyakitku dihilangkan, segala macam apa saja yang diniatkan itu bakal ngefek ya. Bismillah dikabulkan. Bantu jawab, Zam-Zam di Mekah dan Madinah sama dari satu sumber yang di Mekah Bunda. Ya, Zam-Zamnya berada di kota Mekah. Ya, itu sumbernya. Jadi dari satu sumur diambil, nah dioper ke negara-negara masing-masing. Yang biasanya kalau kita berangkat pulang, maksudnya udah persiapan pulang ke Indonesia, biasanya dikasih ya satu bundel air ya, yang semuanya air Zam-Zam dari kota Mekah ya. Jadi tetap satu sumber. Cuman yang di Madinah itu udah berbentuk air di dalam mobil ya. Kalau teman-teman semua pernah nonton itu, saya pernah nonton cuplikan gimana sih kerja orang-orang yang ada di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu nanti kalau mau rekomendasiin, saya nggak tahu, itu yang saya nonton itu nggak ada subtitle bahasa Indonesia, semuanya bahasa Arab teman-teman. Nah, jadi dia itu bawanya misalkan kayak gini, saya izin ya, ini Mekah, ini Madinah ya. Mekah ke Madinah ini pakai mobil, tahu kan mobil yang biasanya ada isi air. Nah, ini orang-orang yang bertugas ya, orang-orang yang bertugas membawa air ini nanti ngeletakin buat para jamaah yang sedang berkunjung ke Masjid Nabawi, dikasih minum air Zam-Zam. Dan sedikit informasi, di mana sebenarnya di Masjid Nabawi itu ada dua macam air, ada air Zam-Zam, ada air biasa ya teman-teman ya. Dan sebenarnya nanti kalau misalkan teman-teman juga berangkat ke Masjid Nabawi, itu keran minum ya, kalau di Indonesia mirip-mirip sama keran wudhu. Dan cara mencetnya ada tutorialnya, nanti mungkin pas udah di sana pasti diajarin teman-teman ya, seperti itu. Naam. Apa amalan supaya terjaga wudhu saat umroh? Karena saya sering buang angin untuk auni. Nah, amalan biar wudhu terjaga. Jadi misalkan pun sebenarnya yang paling relate atau masuk akal, pertama ketahui dulu apa penyebab sering buang angin ya, lalu obati ya. Itu yang cara pertama. Kalau misalkan memang bawaan, maka ini termasuk orang yang selalu berhadas, sehingga wudhunya itu ada niatnya tersendiri ya. Sehingga misalkan nih, kalau misalkan teman-teman semua punya penyakit seperti beser ya, lalu misalkan nih selalu berhadas, itu beser ya, kayak pipis nggak tuntas, khawatir gimana umrohnya, maka itu panduannya saat berwudu ya, niatnya nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhon listibahatis shalah lillahi ta'ala ya. Cuma dikit aja nambah listibahatis shalah, agar aku dipermudahkan untuk masuk ke dalam salat ya atau ibadah. Nah, jadi insyaallah ini tetap ya Auni buat ikut di materi selanjutnya, buat dapat yang secara komplit dan tulisannya, karena kebetulan kita sudah lebih waktunya ya. Nah, untuk Juli 15 perlu bawa Al-Quran atau cukup dari HP Ustazah? Quran Madinah beda soalnya, nggak bisa saya baca. Nah, jadi kalau bisa bawalah
perihal-perihal mengenai ibadah ya, dari rumah aja nggak apa-apa. Buku zikir ya, buku zikir. Kalau mau bawa siwak silakan bawa siwak. Kalau mau bawa tasbih yang tasbih begini atau tasbih yang bentuknya digital ya, yang seperti ini, itu juga boleh ya, itu juga boleh. Nah, perihal Al-Quran ya, Al-Quran kalau bisa bawa masing-masing. Misalkan ini Al-Quran ya, ini Al-Quran, misalkan ini Al-Quran, maka bawa Al-Quran dari rumah teman-teman ya, kalau mau. Dan bisa bikin target sendiri-sendiri, apalagi yang bentuknya saku ya, dan teman-teman gak ada masalah dengan mata minus atau mata plus, maka anjuran saya buat teman-teman bawa yang sekiranya bisa masuk ke dalam tas kecil masing-masing ya. Kalau bisa hindari membaca lewat HP, HP, apalagi khususnya di musim panas, karena kalau untuk musim panas ya, dibawa keluar itu pernah kejadian teman saya sendiri, HP-nya jadi rusak ya, karena terlalu panas, suhunya 40 derajat ke atas. Jadi kalau sering dipakai, apalagi dipakai saat berpanas-panas umroh, lalu dipakai buat mengaji dalam HP bisa terlalu panas dan rusak. Nah, jadi error. Jadi tolong untuk teman-teman, anjuran banget dari saya, bawa Al-Quran masing-masing, mau bentuknya saku mau gede, tergantung kebutuhan masing-masing, seperti itu ya. Jadi bawa Al-Quran yang kecil aja nggak apa-apa. Saya biasanya selalu berangkat menggunakan Al-Quran bawa sendiri yang versi mini. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, ini pertanyaannya banyak teman-teman ya. Insya Allah sebenarnya untuk teman-teman yang banyak sekali bertanya, pertanyaannya bisa saya keep dulu. Bismillah nanti di hari selanjutnya ya. Ini sekarang hari Jumat. Nah, hari Sabtu kita akan bertemu di waktu yang sama 6.30. Bismillah, saya ingin pamit dulu karena kebetulan sudah waktunya berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.